Tidak ada anak yang benar-benar sama walaupun kedua anak tersebut dilahirkan kembar identik. Tetapi anak satu sama lainnya memiliki ciri khas yang tersendiri. Begitupun dengan murid-murid kita. Mereka memiliki keunikannya masing-masing. Nah, bagaimana cara memberikan pembelajaran yang terbaik sesuai dengan kebutuhan belajar anak? Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Saiful Bahri, calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 dari SMP Negeri 51 Atap Curug Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada tayangan ini, saya menyajikan pemahaman materi dalam aksi nyata modul 2.1 tentang memahami kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Aksi nyata modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya saya perkenalkan, Pendidikan Guru Penggerak kelas A 10.15 Eka Priyantiningrum, calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 Kabupaten Lebak. Saya Saiful Bahri, calon guru penggerak. Adi Sulistianto, pengajar praktik, dan Eka Priyantiningrum sebagai fasilitator. Tujuan pembelajaran khusus: calon guru penggerak mengimplementasikan dan melakukan refleksi terhadap implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Mengutip dari Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Selanjutnya, ini adalah jawaban terkait masalah modul 2.1, peran guru sebagai pemimpin pembelajaran. Pada penerapan pembelajaran berdiferensiasi dari 3 diferensiasi: diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk, guru boleh memilih hanya satu dari 3 atau kombinasi dari ketiga diferensiasi tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi sejatinya dapat memfasilitasi semua kebutuhan belajar murid karena murid merupakan objek yang universal, di mana tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Sebelumnya, saya tidak mementingkan arti keberagaman pada murid, sehingga semua murid saya perlakukan sama. Tidak peduli apa kesukaan atau minatnya, bagaimana gaya belajarnya, atau apa yang membuat murid merasa nyaman di kelas. Namun, setelah saya mempelajari teori pembelajaran berdiferensiasi, saya mulai memahami dan mencoba memberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, saya berupaya untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi murid agar mereka dapat belajar sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada murid untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, tetapi juga fokus pada proses dan konten atau materi. Pembelajaran berdiferensiasi tersebut saya lakukan pada proses pembelajaran matematika kelas 8, materi pokok tentang bangun ruang sisi datar. Selanjutnya, identifikasi kebutuhan belajar murid. Guru dapat melakukan identifikasi kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasikan sebagai berikut. 1.
mengamati perilaku murid-murid. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal murid. 3. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru sebelumnya. Yang kelima, membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Identifikasi kebutuhan belajar murid merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam mengidentifikasi kebutuhan dan gaya belajar murid adalah melalui tes diagnostik di awal pembelajaran. Hasil tes diagnostik yang dilakukan pada siswa SMP kelas 8 adalah 60% siswa memiliki gaya belajar visual, 30% memiliki gaya belajar auditori, dan 10% memiliki gaya belajar kinestetik. Guru membuat rancangan pembelajaran berdiferensiasi. Guru membuat RPP berdasarkan hasil asesmen diagnostik yang kemudian direncanakan penerapannya menggunakan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pertama, diferensiasi konten, kedua, diferensiasi proses, dan ketiga, diferensiasi produk. Selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Pelaksanaan pembelajaran terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, yang kedua, kegiatan inti, dan yang ketiga, kegiatan penutup. Pertama, kegiatan pendahuluan. Dalam mengawali kegiatan pembelajaran, hal yang saya lakukan adalah 1. Diawali dengan mengucap salam. 2. Menyapa murid. 3. Menanyakan kabar serta perasaannya. 4. Berdoa bersama. 5. Mengecek kehadiran murid. 6. Memberi pertanyaan pemantik untuk memastikan peserta didik siap untuk mengikuti pembelajaran. 7. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan penilaian. Dan 8. Melakukan kesepakatan kelas. Selanjutnya, guru mengajak murid untuk mengingat kembali mengenai materi pembelajaran pada pertemuan sebelumnya, kemudian mengkaitkannya dengan pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan hari ini. Berikut adalah contoh kegiatan pendahuluan. Kedua, kegiatan inti. Guru memandu kegiatan pembelajaran dengan membagi murid ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok visual, kelompok auditori, dan kelompok kinestetik, dengan masing-masing kelompok yang beranggotakan 4-5 orang sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Selanjutnya, kelompok belajar diberi masalah tentang bangun ruang sisi datar dan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang berbeda-beda sesuai kelompok. Kemudian guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang harus dilakukan murid bersama kelompok belajarnya. Lalu murid diberi masalah terkait materi pembelajaran berupa buku teks, gambar, grafik ilustrasi, video, slide, tulisan yang berwarna-warni, atau suara guru, rekaman, atau alat bantu peraga. Visual berupa buku teks, gambar, grafik, ilustrasi, video, slide, tulisan yang berwarna-warni. Auditori berupa suara guru atau rekaman. Dan kinestetik berupa alat bantu peraga. Setelah menyimak masalah yang diberikan oleh guru, murid melakukan diskusi kelompok dan menuliskan hasil diskusinya
pada lembar kerja peserta didik atau pada buku tulis. Untuk kelompok belajar visual, menuliskan hasil kerja kelompoknya pada Google Formulir yang telah guru siapkan. Untuk kelompok belajar auditori, membuat hasil kerjanya melalui rekam audio melalui HP. Untuk kelompok belajar kinestetik, menuliskan hasil kerjanya langsung pada lembar kerja peserta didik yang telah disediakan guru. Kemudian masing-masing kelompok mempresentasikannya di depan kelas secara bergantian. Setelah kegiatan presentasi kelompok selesai dilakukan, guru memberikan penguatan terhadap materi pelajaran yang baru saja dilakukan. Guru memberikan garis besar materi atau kesimpulan materi pembelajaran. Selanjutnya, pada kegiatan inti, siswa dengan gaya belajar visual membuat video atau slide mengenai jawaban atas permasalahan pembelajaran yang sedang dipelajari. Sedangkan siswa dengan gaya belajar auditori membuat rekaman percakapan mengenai jawaban atas permasalahan pembelajaran yang sedang dipelajari. Sedangkan untuk siswa dengan gaya belajar kinestetik mempraktikkan langsung di depan kelas terkait jawaban atas permasalahan pembelajaran yang sedang dipelajari, disaksikan oleh guru dan murid-murid lainnya. Berikut adalah dokumentasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan murid di kelas. Selanjutnya, yang ketiga adalah kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup, guru merefleksi kegiatan pembelajaran yang baru saja dipelajari dengan yang pertama, menanyakan perasaan yang dimiliki murid selama mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, menanyakan hal apa saja yang sudah mereka pelajari. Yang ketiga, menanyakan hal apa saja yang mereka sukai. Dan yang keempat, menanyakan hal apa yang membuat mereka merasa terbebani. Kemudian, guru meminta murid untuk memberikan kesimpulan atas kegiatan pembelajaran yang baru saja dipelajari. Kemudian, murid diminta mencurahkan perasaannya setelah melakukan aktivitas pembelajaran. Selanjutnya, setelah guru merefleksi atas kegiatan pembelajaran ditutup dengan doa penutup. Guru dapat memimpin doa secara langsung atau mempersilahkan kepada murid untuk memimpin doa penutup pada kegiatan pembelajaran. Demikian aksi nyata modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Sekian dan terima kasih. Jadilah guru yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.